Oras marita namang dolday nang napungu di Pertikeno di wagas ni amang keluarga Ensinaga inang Bursipulo arang marabok betik kina asam tamulay mamasuk martang yang nahohomayta. Amin. Tapuk kama acara tamarete mahita sa buku ite nomor 722 ayat 1 dot ayat 2. Tujolomi Tuhanku tadi oma Tujolomi Tuhanku ubuan diriku palu amat tolirku sian sanu dosaku Yesus Tuhanku Yesus ayat 2. Mari hite-hite gowarni di bata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Mga sahod di bata, saya monang do ulahonota, ngot maho ale parhinalwat, tarsunggul maahu di buah siang ari, pujo kumaho di tonga-tonga ni akabangso. Ale Tuhan, eti honok kumaho di tonga-tonga ni akamarga. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan dewata para si roha na sumurun. Mauliate ma roha nami tuho. Ala di jauho hami tu pakirimo di hanguluan sa leleng ni leleng na. Sa lehom ma todim tu roha nami. Asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami jala asa hulului hami akkana di banua gijangi pargogo imahami manaluhon salhut nanay mga badihami tuhasonangan say pagadda haporsiaon pakirimon doho pamapomon ni rohanami asa monang hami ro di ujungna lao majalo tupali hami di jolom ala ni anakmu Tuhan Yesus si Pangului. Amin.
Tahu di saya cerita maret di mahita sian nomor 510 ayat 1. Tas tadi umat. Masino dami ban Yesus asini rohanai jalani kalau isuru asata pabuai Turpuk epistel di pertengahan tadi benginon imana tersurat sian Roma pitu mamuka sian ayat 15 satu Rodi ayat 25 tajama secara responsoria airang hutulopi na hobaini aina huwagigioni na huwagigion ido huula ndada na huhaolomohoni asa dada ahu na mangulahosa tundo saido na mangingani ahu ain dada huula na denggan na penar haingot ni rohaku narwai naso hualamohon ido huula asa jupang au son aturan narwa do dapat jauh nampe dibangi dulu hakku mangulahon nadinggan alai huida do patina asing di bagasan akar wasni dagiku namar musuh do papatik na di bagasan rohaku gabe di patuduk doa hutu gonggoman ni patik ni dosa na di bagasan ruas ni dagiku Rahmat Jahamai di tadi ayat 25 Maulati mahudo tuhu walibata marihiti Yesus Kristus Tuhani dibaini awal sabdili mamurui patik ni libata gagasan rohaku alama ni hutuk dagini patik ni dosai ni dohuda iro sahatna martua do akanat mangihon hatani debata jalan apiopsa amin. Tahu dulu misalnya acara tak Marete Mahita Sian buku itu nomor 355 ayat sada ke ayat 7 tadi omong Sona doroha
siap dohok mauliate Tuhan ipasah rohanami tarupamu disiala asi dohot holong ni rohamali Tuhan boy hami marpungu di bagason pertanyaan nabi nain ni huriam sisa hari saminggu mauliate Tuhan ala boy dohami jupang dohot sehat dohot marlas ni roha ali Tuhan di bornginon nang bigon nami manan hatam ali Tuhan na pinasahan ni naposom bay may gabi sulu-sulu di panguluan nami asa boy hami Tuhan marpos ni roha tuadupamu asi roha mali Tuhan kung ni nangaman nami paditan no nang pasahato ni rehoma dinasida habisukon asa boy di patariparhon akabalita na uli Tuhan mali Tuhan adi Tuhan mauliate matongtong pasahaton nami tuadupamu ala sehat-sehat dohan ni Tuhan apala ditikyon jadi manido do hami Tuhan asalam tabay ma hahipaso di hami sa luhut na tarlubima di witolwo na di Tuhan tabay kesehatan di hami asaboy hami pajupang do petu tiyak kanang ro di bagasal las ni roha asi roha na di Tuhan so ngani nang diak kadongan nami na kurang sehat Tuhan ima amang jehapat jaitan inang hutapea borusiagian inang nyonya situmorang borumanik songon inang nyonya pardede boru hutagaul dibotoho do Tuhan akka parsahito dinasida asa homa Tuhan na pamalupon apeho tangam muna laboki Tuhan huwak pamatang ni ama nami na hurang sehat songoni do pihak na subuhi hagwara kami sada-sada Tuhan akan napiak di puduman na homa na pamalupon nakasahi ni ama nami na nami salhu na Tuhan asaboy hami padupang tutikyak ka ng rorope di bagasan las ni roha ali Tuhan song ni dope na tahun profesional na pinatupan ni HKBP Tuhan homa saluhut na mangalagcarhon aka program-program nang direncanahon ni HKBP Tuhan pasahatan matuado pami Tuhan asa palancar masude asa unang arong aka habatan-habatan ali Tuhan ini dope akan negara namin ali Tuhan asa homa tongtong na mga lian kedamayan di pemimpin namin siya na partibo sa hatu na parturo at Tuhan asiro hamali Tuhan di atas sa luhut na li Tuhan tumasay gudang dudusan namin jumulo masesahon ni Tuhan unang alani tarabat akapasupasan na nang pasato mo tuhami ganong masada-sada asi marohamali Tuhan po sa time matangyang namin turupa mo marhite-hite anak mo Tuhan Jesus Kristus si paduhami mauliate madihole Tuhan amen. Wala naman hindi nang pajawang ng mga tangyang pengertian senari pinasama pertikyan tu keluarga besar Betul. Kasih ya kasih pasti lemah lembut satu sudah kasih kasih satu dua ya Ajar
Taruh di mamuse acara ta sebelum pergi jamita ita. Marente mahita muse buku ente nomor 425 ayat 1 dot ayat 2. Dudu Tadi umat. Sinirohama dihamu doho dangame nasihat dewata amata doho sian anakna Tuhatta Yesus Kristus. Amin. Horas mari kita saluna ala atarmaulo ulah tabata kujaha tumaku mate Indonesia ala soal cinta do data di Borneo. Boleh tabata ngamau tatusi tumaku mate Indonesia hujan. Sorma hata-hata cinta narong di Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai ayat 13. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Pada umumnya kita sudah pernah jatuh cinta. Ada yang belum pernah jatuh cinta di sini? Gimana perasaannya kalau jatuh cinta? Ada kerinduan, rindu. Kata rindu itu maunya ketemu, kan begitu. Ada rindu, bukan benci tapi rindu, bukan itu maksudnya ya. Tapi rindu mau ketemu. Rupanya Salomo juga menggambarkan kasih Tuhan itu dengan percintaan. Jadi Kidung Agung ini memang digambarkan bagaimana seorang mempelai perempuan dan mempelai laki-laki bertemu. Jadi duanya sudah saling rindu. Jadi kerinduan mereka ada yang menghambat untuk ketemu, ada yang membatasi. Jadi kalau kita baca ini ayat 8 sampai dengan ayat 9, inilah suara mempelai perempuan itu mengatakan, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang. Jadi artinya sudah datang mempelai laki-laki, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Masih banyak pembatas, belum bisa ketemu. Karena ada apa?
gunung. Guna juru bara kote duluhi hulakohi laudihu langit, kan begitulah bahasa cinta dulu. Artinya keseriusan untuk bertemu. Jadi artinya tidak ada penghambat. Nah, Kidung Agung ini menggambarkan ada penghambat gunung. Bahkan dikatakan di sini tadi ada apa? Bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Jadi digambarkan mempelai laki-laki itu datang. Jadi artinya bisa meloncat-loncat. Jadi luar biasa mempelai laki-laki itu menerobos semua apa? Gunung dan bukit-bukit itu. Baru kemudian dikatakan di sini, tapi melalui tingkap-tingkap dan melihat kisi-kisi masih bisa. Jadi masih kabur. Gak bisa dilihat. Nah sekarang apa kata mempelai laki-laki? Tadi itu kata mempelai perempuan. Jadi mempelai perempuan itu menggambarkan ada tembok, ada gunung menghambat, ada kisi-kisi, ada yang kemungkinan inilah apa yang disebut menurut Kidung Agung ini dosa manusia. Jadi dosa itu bagaikan gunung dan bukit-bukit menghambat kita ketemu dengan Tuhan. Kan Tuhan itu yang digambarkan di sini mempelai laki-laki. Terhambat karena dosa kita, menghambat karena masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, sehingga kita tidak bisa ketemu dengan mempelai laki-laki itu. Maka dia akan berbunyi sekarang. Apa kata mempelai laki-laki itu? Ayat 10 sampai 13. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku. Jadi sekarang digerakkan supaya kita jangan terperangkap di mana? Di dosa atau masalah kita. Bangunlah katanya. Jadi kita disuruh untuk apa? Bergerak, menerima kasih Tuhan itu. Bangunlah. Kemudian dikatakan apa yang terjadi rupanya. Dia gambarkan di sini manisku, jelitaku. Jadi digambarkan kecantikan mempelai. Artinya jemaatnya, artinya kita begitu cantik di hadapan Tuhan. Tapi kita tidak mau bangkit karena banyak masalah, karena dosa kita. Nah untuk itulah diberi kita harapan baru. Apa harapan itu? Kita baca ayat 11. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat. Artinya sudah datang musim apa? Musim baru. Baru kemudian apa dikatakan? Hujan telah berhenti dan sudah lalu. Jadi kita mulai sekarang diberi harapan baru bahwa hidup kita akan memasuki era baru, di mana apabila gunung-gunung, bukit-bukit, kisi-kisi tadi sudah diapain? Sudah disingkirkan. Itulah pertanda kekuatan kekasih itu. Artinya mempelai laki-laki itu. Baru kemudian di ayat 13, ayat 12 masih dikatakan di sini, di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Baru dikatakan pohon ara mulai berbuah, berarti udah musim berbuah. Jadi digambarkan sekarang kasih Tuhan itu mengangkat kita dari tadi, biarpun ada bukit-bukit, biarpun ada tadi apa gunung dan kisi-kisi yang menghambat kita, sekarang diangkat. Bangunlah katanya, karena sudah hujannya sudah selesai. Apalagi dikatakan tadi musim dingin telah lewat. Jadi ini memang di daerah Israel ada musim dingin, ada musim 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 cerah, summer ya. Jadi artinya kita itu gambaran sebenarnya. Ini gambaran. Jadi gambaran bagaimana manusia itu sudah melihat ada terang sekarang dibawa oleh kekasihnya atau mempelai laki-laki itu. Baru kemudian dikatakan di sini, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Artinya sekarang burung-burung pun sudah bagaimana? Sudah cerah, menyongsong masa depan yang baru. Nah sekarang manusia itu atau umatnya atau jemaatnya atau kita dikatakan, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Diulangi lagi mengatakan apa? Bangunlah, jelitaku, manisku. Begitu kata-kata bahasa yang dipakai oleh
bahasa Tuhan atau mempelai laki-laki itu ya Tuhan yang mengasihi kita. Baru kita akan lihat di sini, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Nah, kasih Tuhan itu nampak dalam Yesus Kristus. Karena kasih Yesus Kristuslah maka manusia dibawa untuk melintasi bukit-bukit dan gunung tadi. Apa tadi bukit-bukit dan gunung itu adalah dosa manusia. Jadi kita sekarang telah diampuni dosa kita. Kalau dosa kita sudah diampuni, berarti kita sekarang bisa bertemu dengan siapa? Dengan Tuhan, mempelai laki-laki itu. Dan apa yang dikatakan, ada harapan baru. Musim hujan sudah berlalu, sekarang sudah musim baru. Bahkan dikatakan di sini, pohon pun sudah mulai berbuah, anggur pun sudah mulai semerbak, artinya sudah mulai nampak hasilnya dengan cemerlang. Nah, itulah kehidupan baru yang digambarkan di sini. Jadi artinya kalau kita mau, bangunlah. Ada beberapa kata, bangunlah. Artinya kalau kita mau menerima Yesus Kristus, maka akan terjadi perubahan. Masalah kita, dosa kita sudah diapain? Diampuni. Jadi kalau ada yang selalu mengatakan dulu kamu begini-begini, nggak bisa lagi. Karena kita sekarang sudah diangkat menjadi mempelai yang baru oleh kekasih Tuhan. Nah, oleh karena itu kalau ada kita menghadapi masalah, menghadapi apapun, kita harus yakini bahwa kita telah dimenangkan oleh siapa? Yesus Kristus. Siapa yang sudah dalam Kristus, dia sudah ciptaan baru. Begitu 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi kita ini semua sudah ciptaan baru sekarang. Tapi digambarkan dalam Kidung Agung ini dengan sebuah percintaan yang sangat indah. Nah, sekarang bagaimanakah kita mempraktekkan itu dalam hidup kita sehari-hari? Bagaimanakah seorang bapak mengasihi siapa? Istrinya, bukan anaknya. Ya. Jangan-jangan sering bagaimana? Berantem? Enggak ya? Kalau 3B aman-aman. Jadi, harus digambarkan juga cinta kasih ini. Tapi katanya cinta kasih itu harus dibangun. Kalau dibangun berarti apa? Tidak ada yang stabil. Langsung bagaimana? Tiap hari mempunyai proses. Jadi dibangun artinya betul-betul dia terus belajar. Suami belajar, istri pun belajar. Jadi saling mengasihi. Proses itulah yang kita sebut bangunlah. Jadi jangan apa? Jangan mandek. Jadi kasih itu juga harus proses belajar. Jadi si bapak harus dipelajari oleh siapa? Si mama. Mama juga, suami juga harus mempelajari mama. Nah, dia lo mau di rohana, dia sogoni rohana. Itu yang berbahaya sekarang karena semuanya hanya mementingkan diri emak bahaya. Ini ada penemuan baru setelah dibuat penelitian. Penelitian kebahagiaan itu sebenarnya katanya enggak kita kejar, dia datang sendiri. Jadi kalau datang apa yang terjadi? Bagaimana supaya datang? Kita sendiri membuka diri untuk menerima. Jadi jangan, karena kalau bahagia itu dikejar itu, karena kebahagiaan itu digambarkan dengan memiliki. Padahal enggak. We make a life by what we get. Itu dulu. Kalau kita bahagia itu kalau banyak yang kita ambil. Mau ini, mau itu. Sekarang enggak. We make a life by what we give. Jadi apa yang kalau seorang mama mengatakan, apa yang mau saya berikan kepada siapa? Suamiku. Kemudian suami mengatakan, apa yang mau saya berikan kepada istriku. Jadi harus dibalikkan sekarang. Jadi kita harus saling memperhatikan, saling memberi perhatian, jangan hanya mementingkan diri sendiri. Maka akan nampaklah cinta seperti mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ini. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, rupanya setelah ditemukan dulu ada peribahasa mengatakan, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke kami. Lintah itu. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun. Itu katanya berlaku hanya untuk laki-laki. Jadi bapak-bapak ingat, itu hanya untuk laki-laki. Kalau sama perempuan beda katanya.
Tahu dari mana cinta perempuan datang? Ini yang berbahaya. Bukan. Ada yang mengatakan enggak. Makanya bapak-bapak harus belajar berbahasa indah seperti Salomo ini. Manisku, apa lagi dikatakan tadi? Sayangku, jelitaku. Jadi karena perempuan katanya cintanya datang dari mana? Pendengaran. Jadi coba bapak-bapak mulai belajar bahasa indah. Jadi pagi-pagi besok bangun harus pakai bahasa apa? Bangun saya. Jangan langsung apa? Jangan disingkat katanya. Ada memang budaya kita yang agak kurang bagus. Ya, kurang bagus karena apa? Karena dulu ada yang disebut sinamot. Sinamot itu kan sekarang menjadi beban itu. Seolah-olah perempuan itu diapain? Nggak bisa, belum bisa kita ganti. Sebenarnya harus dipikir ulang itu. Karena perempuan itu bukan dibeli, tapi dipersatukan oleh Tuhan. Jadi kalau dipersatukan oleh Tuhan bukan suatu sinamot itu bukan. Tapi kalau orang Batak dulu berpikir perempuan itu harus diapain? Saya tuhornya kata kayak dijual beli aja perempuan dulu. Dan akhirnya pun laki-laki bagaimana? Enggak. Kalau berjalan mesti di belakang perempuan. Karena apa? Itu kan sudah dituor. Tapi harus kita kritisi itu enggak, bukan jawabnya lagi ya. Jadi yang dipersatukan Allah tidak boleh manusia. Jadi itu ikatan itu yang sangat penting. Memang nggak ada yang sempurna. Itu yang digambarkan oleh Paulus tadi dalam khotbah kita hari Minggu. Dia memang melakukan yang baik, rencananya kenyataan apa? Karena emosi jadi apa? Suaranya pun jadi menggelegar. Padahal kalau cinta yang baik harus bagaimana? Suaranya harus lemah. Itu tadi nyanyian kalian itu kan? Kasih itu lemah lembut. Bisakah kita berlemah lembut? Bu Yobe? So naso berubawaro amat teh buluso bulu ingat suara nate. Minta tolonglah baca kopi mina begini. Baca. Apakah bisa kita rubah? Bisa. Ini bapak-bapak. Bahkan dikatakan kalau bapak-bapak suaranya keras-keras sama istrinya, duanya pun tidak sampai kemana? Ke surga. Hati-hati kita. Jadi bapak-bapak jangan kuat-kuat suaranya sama siapa? Tapi ada masalah sekarang. Ini baru ada pertemuan kami beberapa pendeta. Jadi sekarang AKBP sudah ada satu seksi ya, bagian di kantor pusat, yaitu bagian apa namanya kekerasan ya. KDRT. Jadi dibuat sekarang ada satu tim KDRT karena banyak katanya ibu-ibu yang dipukuli oleh suaminya. Datang satu pendeta berdiri. Bukan hanya ibu-ibu yang dipukuli sekarang, suami pun ada yang ketika aku preses ada melapor pendeta, istriku luar biasa, tiap hari aku dipukul katanya. Apakah bisa diceraikan? Tidak bisa diceraikan. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi rupanya hidup kita juga harus hati-hati. Bukan hanya laki-laki yang mau memukul istrinya. Istri rupanya ada juga yang selalu memukul siapa? Suaminya. Jadi dilapor sama preses. Bagaimana ini awak katanya? Istriku suka memukul katanya. Tapi kalau di tiga ada seperti itu. Bapak-bapak ada suka memukulnya. Sayang Gusudi. Ya, jadi itulah kehidupan kita, harus sayang. Nah katanya kalau suami istri itu berbahagia, anaknya pun bertumbuh berkembang menjadi orang yang bahagia. Jadi nanti kalau kawin ini dilihatnya bapakku dulu bagus sama mamaku, maka dia pun bagus sama istrinya. Tapi kalau dilihat bapaknya menyenggak mamanya, ikut juga ya nanti. Dulu bapakku menyenggak mamaku, saya pun menyenggak istriku kata. Jadi harus hati-hati. Jadi apa yang kita lakukan bukan hanya kita yang mewariskan itu, tapi juga ikut siapa? Anak-anak.
Jadi kalau dilihat kita sudah lemah lembut, nanti anak kita pun bagaimana? Lemah lembut. Terakhir mengenai soal budaya kita, memang hambatan-hambatan sekarang di gereja pun masih ada hambatan. Kita tahu bahwa gereja HKBP sekarang sudah ada pendeta perempuan sudah lebih 100. Tapi kenyataan gereja-gereja banyak yang mengatakan bagaimana? HKBP ini meluhui unang mah buru-buru tuhami berdita. Ini masih hati-hati. Tapi kalau di Jakarta ini nggak mungkin lagi ya. Tapi ihitan, apalagi bulu masuk-masuk anak nggak buru-buru berdita. Bulu-bui dan bui bawa masuk-masuk anak kina. Masih terperangkap dengan budaya apa? Paternalistik, jadi bulan bawar ya tuh ngasih tong. Jangan buru-buru tapi mengalian aha. Pasu-pasu. Masih ada, tapi itu mungkin sebentar lagi akan terkikis oleh karena apa? Perkembangan zaman. Jadi dulu kalau ada perempuan bawa mobil kan masih dibilang apa? Bilkuang. Pareman do istri. Jadi ada dulu pendeta ditempatkan ke Barigi. Jadi kebetulan istrinya bisa bawa mobil. Apa yang dibilang? Pareman do istri ini berdita katanya. Awalnya baru setelah mereka mau melihat orang yang sakit, datang anak pendeta ini, ayo naik mobil aja kita katanya. Akhirnya dipikir Pareman dulu membawa mobil. Baru kemudian dia datang ke Jakarta ini dilihat parumannya sudah bisa bawa mobil. Dan dia nggak salah tuh saya mau kape. Nah pikir buru-buru mau bawa mobil lah. Apa dia mengasah-asah ini parumannya ini mau bawa mobil. Padahal sebaiknya kita semua sekarang sudah bisa bawa mobil. Ibu lu sungguh maksai amat tadi dan apa yang mau tengah bawa mobil gua apa? So marah ibu terus sakit. Jadi kan nanti ada razia istri yang tidak bisa bawa mobil dipindahkan ke Bekasi. Jadi artinya di DKI nggak bisa lagi katanya. Jadi hati-hati. Jadi ibu sekarang belajar bawa mobil. Jadi dulu saya kalau nama tahu na bawa mobil, sampai songkok mah kuat jatuh di tonderan ujungnya ingat bawa maksudnya laos ni bawa jatuh. Sebelum boleh ingat bawa mobil. Ya kemungkinan ada lebih cepat ke rumah sakit POM ya yang dekat di sini misalnya. Itu salah satu budaya kita yang menghambat sekarang, dan mudah-mudahan kita yang nanti anak kita juga seperti itu, karena anak kita juga mewarisi pendidikan keadilan gender. Jadi misalnya kalau anak kita buat pakai roster, jadi kami juga pakai roster dulu. Hari ini yang cuci piring, yang menyapu rumah si A, nggak bisa istilah harus perempuan. Itu yang sering kita buat kan. Kalau sore botong cuci piring, hutun nanti botonan. Jadi buru-buru lembui hutun, kalau di botonan ada baru cuci piring. Jadi itu nggak bisa lagi, harus buat apa? Keadilan gender, artinya laki-laki dan perempuan harus sama dalam pembagian kerja. Di mana? Diawali dulu di mana? Dulu. Kita apa ini memang mulai itu jauh ni anak ta, puro tabereng rupa ni anak tai manuci, tapi para maita maru menggosok totaro, masih kalau sama mana manuci, manuci, ina para main kan, buruk tu para main. Dijawab na baru anak kita kau manuci apa yang julum, kau gawe kau manuci anak kita. Alai mau tu jauh ni helana, ibere helana manuci, bagus kan. Jadi itu nyakal dulu HP tidak kok kelain musik kan nggak bisa salah toh, itu nggak bisa lagi sekarang. Dorong mereka menjadi mitra yang sejajar. Jadi mitra yang sejajar artinya apa itu? Ya harus saling. Nggak bisa sekarang, nggak bisa lagi. Apalagi kalau anak kita sekolah di luar negeri, jangan dibilang lagi ada pembantu, ada yang melayani. Semua harus bagaimana? Kerja sendiri. Ya, jadi itu kemandirian juga dalam arti cinta kasih itu bisa. Jadi saling menghargai dan saling mengisi, saling melengkapi, bukan saling mencaci. Mana mau nanti. Harus saling mengisi. Jadi nanti cinta kita itu sama suami dan istri itu akan ditangkap oleh siapa?
anak kita. Tanpa kita jelaskan, mereka ada antena mereka, bisa tahu mereka apakah bapak kita sama mamanya baik-baik. Kalau tidak baik-baik bagaimana? Bisa direkam. Nanti itu akan diwariskan setelah dia menjadi keluarga. Mudah-mudahan kita semua sudah seperti yang dikatakan oleh Kidung Agung ini. Kita harus bagaimana? Gunung-gunung, bukit-bukit, kisi-kisi itu harus ditinggalkan. Dan zaman sudah zaman baru, musim hujan telah berlalu, dan apalagi dikatakan di sini, bunyi terkukur sudah terdengar, bunga pohon anggur semerbak. Bangunlah hai manisku, bangunlah hai jelitaku, marilah katanya. Jadi kita pun malam ini diajak kita bagaimana untuk hidup baru, menerima kekasih yang baru, yaitu Tuhan yang mencintai kita dalam Yesus Kristus yang telah menebus kita dari dosa. Jadi akhirnya mah dosa dan cerita keluarga. Jadi memang ada suami istri berbicara seperti ini. Kita harus berubah dulu katanya. Apa yang kita ubah? Hidup kita. Jadi mulai hari Senin dia beli buku tulis 2. Tulis kelemahan saya, supaya kita perbaiki, kata istrinya ini. Dan saya tulis kelemahanmu 1 minggu ini katanya kepada suaminya. Kasih buku tulis yang baru. Ditulislah kan. Malam minggu mereka sudah siap makan. Langsung istrinya buka buku tulis. 1, 2, banyak kan kesalahan suaminya yang tulis. Datanglah giliran suami. Coba kalau sekarang apa kelemahanku dari Senin sampai hari Sabtu? Hari Senin tidak ada, hari Selasa tidak ada, hari Rabu tidak ada, hari Kamis tidak ada, hari Jumat tidak ada, hari Sabtu lagi. Saya lihat kau lebih cantik sekarang, lebih bagus, kerjanya pun singkat. Akhirnya istrinya bagaimana? Mengatakan, rupanya suamiku tidak pernah melihat kelemahanku. Aku yang sering melihat kelemahan siapa? Suamiku. Akhirnya terjadilah perubahan. Mulai sekarang, mari kita melihat sisi-sisi yang baik. Jangan saling mencari kesalahan. Jadi itulah cinta Tuhan itu pun seperti itu. Dia tidak mencari-cari kesalahan kita. Dikatakan dalam bahasa Indonesia seperti ini, meskipun itu kasih, bukan kalau, jika enggak. Jika kau begini maka saya cinta, enggak bisa. Kalau dikatakan seperti itu pasti cinta yang bersyarat itu. Tapi harus cinta bagaimana? Meskipun apapun kelemahanmu, kelebihanmu, kau adalah yang kukasihi. Harus begitu. Jadi jangan buat ibu ukuran-ukuran yang kalau kau rajin begini maka kau cinta, enggak usah. Cinta itu harus bagaimana? Meskipun. Nah, jadi kalau meskipun kita harus bagaimana? Hidup berbahagia. Warna, sona kayak inato, sona senyum-senyum, boleh berbahagia ruang ruang. Kau berbahagia ruang. Apalagi panggilan ni inak perjauhan nak sehat-sehat minta sudina. Ini orang nomor di besar mana? Nak tanya aku sehat-sehat mana? Untuk kesehatan itu penting mana? Jadi hurwa nak pigurak kevin mulu sehat waduh. Naon lapatan neng. Jadi mulai olah nyon ringkas mahita olah iman itu berjulut toh. Matani yang ini sudah olah iman, baru olah raga. Aronggo isya pudisan ani gur teh gur narga bapen gur. Jadi udah suatu pergunahan ini jadi 10 hari kok kuputar di garuk narugu 10 hari loh. Tapi lihat 10 hari. Lihat 10 hari luar melanggar peraturan. Jadi kalau berenang di Ancol 500 ayunan ya. Jadi nggak bisa lebih, katanya olahraga itu jangan berlebihan tapi jangan kurang. Jadi sudah 500 balik lagi dari laut lepas.
Jadi itu kalau berolahraga, tapi olah iman ini ialah hati yang gembira adalah. Jadi mama kan masa gembira ijawa tu nang mulu le apa mulu gulamo tak tahu nabe na tahu gulamo mulu bando las di roa itu teh yang tahu lebih gulamo na dulu olah itu tu torbado percaya seperti lah kurang tu anong ngayon nasara kina hatta saya mengalui haurana nganok tahu jaga lompat awang yang gulamo ini sih apa itu gulamo awang jaga di natok saya orang nama dia awang na cabi ba ina apa ngaru jay natte makalompat cabi lebih dulu dungarok cabi apa sih orang jengkol ba sih oh pote orang di Jakarta jengkol dah karong mati apa tu jay nak saya mengalui dia ita haurana mata dulu halubiam jadi mulu Pura halubi taber debeja kuberin ba lagi pakai ubazuna petak-petahi taber cantik ni mesti ujungnya apalagi apa kau nauru tu di sana Jeo cahaya kita memuji atau kalau mahuero marongkai citok betul jadi kesehatan itu dari permintaan inang perjauhan dan sebelum harus sehat kita semua ade baik. Marilah kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu pada saat ini. Kami yang bersekutu di sini jemaat-Mu HKBP Taman Mini Weg 3. Kami tahu Tuhan doa telah kami panjatkan pada yang sakit karena Tuhan juga menyembuhkan mereka. Pada saat ini kami juga berdoa secara khusus kepada keluarga Sinaga di rumah ini, Inang Buru Simbolon. Berikan Tuhan kesehatan dan kebahagiaan, kegembiraan di rumah ini. Demikian juga anak-anaknya bisa menikmati kebahagiaan. Yang anak pertama si Aldito, yang burunya si Queen, Tuhan berkati juga keluarga ini sehingga cucunya si Queen bisa bertumbuh berkembang dengan baik dan menjadi ratu dalam kehidupannya. Kami juga berdoa kepada Uri yang mencari jodoh, menanti kedatangan jodoh. Berikan jodohnya Tuhan yang sesuai yang Tuhan kehendaki. Dan bikin juga si Koklas, berikan Tuhan kehidupan yang semakin prima dalam kehidupannya. Bisa pekerjaannya yang bagus dan kiranya keluarga ini juga Tuhan berikan berkat melalui rezeki yang Tuhan berikan kepada keluarga ini. Kami juga berdoa kepada seluruh keluarga yang ada di Weg 3 ini Tuhan. Berkati semuanya, berikan kegembiraan, berikan kebahagiaan dan kesehatan semuanya. Ampunilah segala dosa kami. Kami panjatkan doa kami Tuhan di dalam nama anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Parente Mahita, Dongani au Tuhan. Kita nyanyikan. Dongani au Tuhan, sondangi rohaku, pangirimi medang, patumulah kaki. Saluk sude gogokku, padoh pikiranku, umuan bene aku, manulah-ulahmu, aina romohon mi urupi rohati, osi padua burima autakas, muda nunause mamahenawiyas, sadoku aunarinu tuasini rohamu,
pasada marohata martangiang pasahato piliata tu di bata kali di bata manamina di Banu Gijang holo haruan ni salihut sila lo nadinggan do nasa ulibasa nama uliutus pasatami ma sian nani lehon mi tu hami pilihan nami tu ho sai dalom may nautus di dulong pasu-pasu may jalaramoti asa ho parasya kami pilihan non pati bulhon harajom di tonga-tonga ni kuriam do di portibion buhay marohanami marhiti-hiti terdim asalam tadahami gudang ni sidel mi Tuhan asalam giri kami mandok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin rak mahita martanian alia manan saya kerajaan Roma Harajon saya saut malam di roham di bawah tengah son dari gunung Gijang Leon Tuhan sedaya nama bulan siapari saya harus senang selamat pada senami di dosa di depan nama dosa Tuhan umat kami terjadi di pengunjunan baru kami siapa nago air urna punah Harajon doh tagugur roli hasan apun saling milihna asin rohani Tuhan Yesus Kristus dohot tolong ni rohani di bata amata dohot pasaran ni top di perbadia ima nama dongani samuna sahat rodi salilingi lilingna Or semadita